Russia weaponizing food, sebuah kalimat yang sederhana, mudah difahami. Rusia menggunakan food sebagai senjata. Kalimat sederhana itu bisa jadi petaka dunia. Bukan karena 15% penyuplai biji-bijian dunia berasal dari Ukraina yang saat ini Laut Hitam atau Black Sea dikunci oleh Rusia. Namun, reaksi India yang menyetop atau melarang beras India diekspor bikin geger dunia sejak minggu lalu. Bayangan kelaparan dan bayangan meningkatnya harga pangan menghantui dunia. Sungguh, bicara keadaan dunia di luar sana jauh lebih penting saat ini daripada bicara politik dalam negeri karena jalan di tempat, di sisi kemandirian negara. Kalau saja dalam negeri suatu negara dikelola dengan program kemandirian, maka apa yang terjadi di luar mungkin kurang berpengaruh terhadap ekonomi atau kehidupan di suatu negara. Namun, kalau bernegaranya dikelola sangat bergantung impor dan bergantung kepada kebijakan negara lain, ya kayaknya penting kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi di luar negeri, karena pengaruhnya ke dalam negeri suatu bangsa sangat besar. Setuju ya? Misalnya kita yang bergantung pada berbagai impor pangan. Padahal Indonesia itu pernah menjadi negara pengekspor beras. Juga Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak bumi. Namun sekarang kita negara pengimpor. Impor murni bahkan kalau urusan minyak bumi. Karena sampai akhir zaman, kalau kelolaannya begini, Indonesia akan terus impor minyak bumi. Walau alasannya dikatakan karena penduduknya bertambah, karena itu Indonesia harus impor. Namun kita bisa melihat kalau penduduknya bertambah dan produksinya tidak bertambah, ya kita harus impor. Jadi kita negara pengimpor murni. Inilah kuncinya sekali lagi. Produksi tidak bertambah. Harusnya program pemerintahnya adalah terus meningkatkan produksi. Penduduk memang bertambah. Ya, pendapatan penduduk harus bertambah juga. Dan produksi harus bertambah juga. Tumbuh sejajar, tumbuh bareng. Kita ke India sekarang yang sejak 10 tahun terakhir dikelola sangat profesional dan sangat world class. India yang penduduknya terbesar di dunia itu adalah merupakan negara pengekspor beras dunia, di mana 40% beras dunia diekspor oleh India. Kok bisa? Padahal 10 tahun yang lalu, India belum punya produksi sebesar sekarang. Di sisi Indonesia, makin kesini impor kita semakin membesar, bahkan terbesar sepanjang sejarah negara Indonesia berdiri. Balik lagi ngomongin Indonesia. Padahal tabu loh ngomongin Indonesia itu, karena di Indonesia selain incumbent, tidak ada yang pantas mengelola negara ini, apalagi oposisi yang mau merubahnya. Sungguh kalian tidak pantas. Tidak ada kepantasan sama sekali. Jadi harus tetap incumbent yang berkelanjutan. Yo wes, apapun itu jangan ribut. Kita ini cinta damai dan cobalah kurangi pejabat korupsi yang belum berkurang juga. Kita lanjutkan diskusi pangan dunia. Kita awali dengan perang intelijen Ukraina yang memutus jembatan di Crimea yang menghubungkan Moskow dengan Crimea. Kremlin marah dan menghajar roket ke gudang pangan di Ukraina, di Odessa, menghancurkan cadangan 60.000 ton biji-bijian. Kemudian Rusia menutup Laut Hitam dari transaksi pengiriman bahan pangan ke seluruh dunia. Rusia menutup Grain Deal Initiative. Efeknya adalah harga gandum minggu ini naik 10%. Dan berita buruk bagi penggemar Indomie, sebentar lagi kita akan merasakan naiknya harga mie favorit kita itu. Lalu ketika 20% penyedia gandum tidak memberikan suplainya, maka dunia menengok ke India. Karena India melarang ekspor gandumnya tahun lalu, dan kemarin India melarang ekspor beras sebagai alternatif gandum. Seberapa sakti India dalam urusan beras emangnya? 40% kebutuhan dunia akan beras disuplai oleh India. 140 negara dunia mengimpor beras dari India. Lihat betapa dahsyatnya kekuatan beras India. Itulah global player yang India sedang mainkan sekarang. Di tahun 2022 India mengekspor 100 juta ton beras. Bayangkan 100 juta ton beras itu hampir 3 kali produksi beras Indonesia. India lebih banyak produksinya dibanding 4 negara pengekspor beras lainnya, seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Amerika jika dijumlahkan. Apa yang India lakukan memang langkah pintar. Narendra Modi strateginya adalah menjalankan strategi apa yang Kissinger punya dogma. Control energy, you control country. You control food, you control people. Narendra Modi memainkan peran sebagai global leader dan global player dengan strategi beras. Control food, tentunya control people dunia. Setelah melarang ekspor gandum, India melarang ekspor gula, dan sekarang melarang ekspor beras. Nah, bagaimana dunia sekarang melangkahnya? Bagaimana Indonesia sekarang langkahnya? Cuaca dunia yang semakin tidak menentu karena weather warfare. Food war sudah dijalankan. Proyek pangan Indonesia gagal total, hanya buang-buang uang. Jadi ke depan bagaimana nih? Merengek minta hutang lagi? Yuk kita bantu dengan perbanyak puasa, kurangi beras dan gula. Begitukah? Kok rakyat lagi yang harus prihatin ya? Kapan kalian yang di atas yang prihatin? Peace.